Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai analisis lingkungan eksternal organisasi. Sebelum dimulai, terlebih dahulu saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 yang terdiri dari 8 mahasiswa. Di antaranya yaitu Binta Nabila dengan NIM C1A018036, Adinda Evrilia dengan NIM F1B018037, Windy Rizky Nur Anissa dengan NIM F1B018042, Trinilam Cahya Mulyani dengan NIM F1B018069, Rita Wahyu Triana dengan NIM F1B018070, Karis Alvan Awaludin dengan NIM F1B018077, Ena Meita dengan NIM F1B018084, dan Rina Husnul Khotimah dengan NIM F1B018098. Topik yang akan dibahas pada video ini yaitu lingkungan eksternal organisasi, pengertian analisis lingkungan eksternal organisasi, tujuan analisis lingkungan eksternal, dan lingkungan eksternal yang meliputi opportunities and threats. Yuk kita simak sama-sama. Lingkungan eksternal organisasi adalah lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat mempengaruhi organisasi. William F. mengemukakan bahwa lingkungan eksternal perusahaan adalah faktor-faktor yang berada di luar jangkauan perusahaan yang dapat menimbulkan peluang atau ancaman pada perusahaan. Peirce dan Robinson mendefinisikan lingkungan eksternal merupakan faktor-faktor di luar kendali yang mempengaruhi pilihan perusahaan mengenai arah dan tindakan, yang pada akhirnya juga mempengaruhi struktur organisasi dan proses internalnya. Berdasarkan pendapat para ahli yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa lingkungan eksternal organisasi yaitu lingkungan yang berada di luar organisasi yang dapat menimbulkan peluang dan ancaman serta dapat mempengaruhi organisasi itu sendiri. Ruang lingkup lingkungan eksternal organisasi meliputi lingkungan umum dan lingkungan industri. Lingkungan umum adalah kumpulan dari berbagai faktor lingkungan makro eksternal, yang termasuk lingkungan umum yaitu ekonomi, sosial, politik, dan teknologi. Sedangkan lingkungan industri adalah lingkungan eksternal organisasi yang menghasilkan komponen-komponen yang secara normal memiliki implikasi yang relatif lebih spesifik dan langsung terhadap operasionalisasi perusahaan. Porter mengungkapkan bahwa terdapat 5 kekuatan persaingan dalam lingkungan industri, yaitu ancaman masuknya pendatang baru, daya tawar penawar pemasok, daya tawar penawar pembeli, ancaman produk pengganti, dan tingkat persaingan di antara para pesaing yang ada. Analisis lingkungan eksternal organisasi merupakan aktivitas memonitor dan mengevaluasi lingkungan eksternal organisasi kepada orang-orang penting yang ada dalam perusahaan. Analisis menggunakan metode SWOT atau Strength and Weakness untuk lingkungan internal, Opportunities and Threats untuk analisa lingkungan eksternal. Lingkungan makro merupakan lingkungan yang secara tidak langsung mempengaruhi keputusan-keputusan strategi perusahaan dalam jangka panjang. Secara umum, lingkungan makro dikategorikan menjadi 4, yaitu ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Analisis lingkungan eksternal dilakukan untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman yang dihadapi suatu organisasi dari adanya perubahan lingkungan eksternal perusahaan. Menurut Tan dan Lischert, analisis terhadap lingkungan eksternal secara keseluruhan masih sangat sulit, karena lingkungan eksternal sangatlah kompleks dan saling terkait satu sama lain. Sehingga, untuk mengidentifikasi perlu dipecah dalam beberapa segmen, yaitu lingkungan makro dan lingkungan mikro. Analisis lingkungan makro atau umum bertujuan mengidentifikasi peluang dan ancaman makro yang berdampak terhadap value yang dihasilkan organisasi kepada pelanggan. Analisis eksternal mikro atau industri diterapkan pada lingkungan yang lebih dekat dengan institusi yang bersangkutan. Dalam dunia perusahaan, lingkungan tersebut adalah industri di mana suatu perusahaan termasuk di dalamnya. Jadi, dari adanya identifikasi tersebut, manajer dapat mengumpulkan informasi untuk menjadi dasar dalam perumusan strategi dari semua segmen dan implikasinya terhadap perusahaan. Dengan kata lain, manajer dapat mengendalikan tantangan atau ancaman menjadi peluang untuk meraih keuntungan.
Dari adanya analisis lingkungan yang ada, organisasi atau perusahaan mampu mengetahui sedini mungkin kekuatan dan kelemahan organisasi, sehingga dapat menghadapi perubahan lingkungan secara terus-menerus. Lingkungan eksternal, opportunities and threats. Berikut adalah identifikasi peluang dan ancaman yang ada pada lingkungan eksternal, yaitu lingkungan umum atau lingkungan makro dan lingkungan industri atau lingkungan mikro. Lingkungan umum atau lingkungan makro terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama, politik, merupakan cara dalam membagi dan mendapatkan kekuasaan. Lingkungan politik lebih mengarah kepada peran pemerintah, yaitu berkaitan dengan kebijakan yang ditetapkan, sehingga tidak dapat dihindari oleh setiap organisasi atau perusahaan. Yang kedua, ekonomi, yaitu aspek perekonomian suatu negara tentunya akan memberikan pengaruh pada perusahaan atau organisasi. Jika perekonomian melemah, maka akan menurunkan angka konsumsi masyarakat, sehingga dapat mengurangi pendapatan perusahaan. Selain itu, pada hal permintaan konsumen, faktor ekonomi juga berpengaruh terhadap jumlah biaya yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Dalam hal ini, nilai tukar mata uang, faktor tersebut juga memiliki pengaruh yang cukup besar pada perusahaan. Yang ketiga, sosial. Berkaitan dengan sikap, nilai, dan kepercayaan, sehingga berhubungan langsung dengan konsumen perusahaan. Produk maupun jasa yang dihasilkan oleh perusahaan dapat diterima dengan baik oleh konsumen apabila tidak melanggar nilai dan kepercayaan yang dimiliki oleh masyarakat. Yang keempat yaitu teknologi. Perkembangan teknologi perlu diperhatikan oleh perusahaan agar tidak kalah saing dengan perusahaan lainnya. Yang termasuk ke dalam faktor teknologi antara lain barang dan jasa, proses produksi, informasi dan komunikasi, transportasi dan distribusi, dan teknologi informasi. Lingkungan industri atau lingkungan mikro terdiri dari 5 hal, yaitu yang pertama, ancaman masuknya pendatang baru. Pendatang baru dapat mengancam perusahaan yang sudah ada jika lebih unggul dibandingkan perusahaan lama. Adanya pendatang baru tentunya memaksa perusahaan untuk lebih efektif dan efisien agar dapat bersaing dengan pendatang baru yang bergerak di bidang yang sama dengan perusahaan tersebut. Yang kedua, daya tawar-menawar pemasok. Pemasok merupakan sumber daya yang menyediakan input bagi organisasi atau perusahaan untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa. Ancaman timbul jika pemasok menarikkan harga produk yang dijual dan mengurangi kualitas produknya. Jika harga produk pemasok naik, maka harga pokok perusahaan akan meningkat, sehingga harga jual produk pun menjadi meningkat. Jika harga produk yang dijual naik, maka permintaan dan daya beli konsumen pada produk tersebut akan menurun. Selain itu, jika kualitas produk pemasok menurun, maka dapat menurunkan kualitas produk penghasil, sehingga dapat menurunkan kepuasan konsumen. Yang ketiga, daya tawar-menawar pembeli. Semakin rendah daya beli konsumen dapat menurunkan pendapatan perusahaan dan berdampak pada kerugian perusahaan. Pembeli pastinya menginginkan produk yang kualitas baik, tetapi dengan harga yang murah. Jika suatu produk dinilai memiliki harga yang jauh lebih tinggi dari kualitas, maka dapat menurunkan permintaan dan daya beli konsumen. Yang keempat, ancaman produk pengganti. Produk pengganti akan memberikan pilihan bagi konsumen dan mengurangi keuntungan perusahaan. Produk substitusi yang tersedia di pasaran membuat konsumen membandingkan kualitas dan harga produk dengan produk substitusinya. Oleh karena itu, perusahaan harus memberi insentif agar konsumen tidak beralih pada produk substitusi. Yang kelima yaitu tingkat persaingan di antara para pesaing yang ada. Perusahaan yang dapat menarik minat konsumen akan menjadi lebih unggul dibandingkan perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama, sehingga dapat memenangkan persaingan. Untuk menarik minat konsumen dan memenangkan persaingan, perusahaan dapat menyediakan produk dengan kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah dari pesaing. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat diambil kesimpulan bahwa lingkungan eksternal adalah suatu faktor di luar organisasi yang mempengaruhi organisasi secara keseluruhan.
Di satu sisi, lingkungan eksternal organisasi dapat menimbulkan peluang bagi organisasi. Sementara di sisi lain, lingkungan eksternal organisasi juga dapat menimbulkan ancaman bagi perusahaan. Dengan demikian, diperlukan adanya analisis terhadap lingkungan eksternal organisasi. Analisis lingkungan eksternal organisasi bertujuan agar organisasi siap menghadapi perubahan lingkungan secara terus-menerus. Untuk memudahkan penganalisaan terhadap lingkungan eksternal organisasi, maka dapat diklasifikasikan berdasarkan ruang lingkupnya, yaitu analisis lingkungan eksternal makro atau umum dan analisis lingkungan eksternal mikro atau industri. Sekian penjelasan dari kami, semoga dapat memberikan tambahan pengetahuan untuk kalian semua ya. Sampai jumpa.